Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 30, tanggal 5 September. Perpanjangan waktu yang diberikan oleh agen firma Thomson and French tepat saat Morel paling tak menyangkanya adalah pukulan keberuntungan yang begitu besar bagi sang pemilik kapal yang malang. Hingga ia nyaris berani percaya bahwa takdir akhirnya bosan menyiksanya. Hari itu juga ia menceritakan segalanya pada istri, Emmanuel dan putrinya, seberkas harapan jika bukan ketenangan kembali menyinari keluarga itu. Sayangnya Morel tak hanya berutang pada Thomson and French yang begitu murah hati padanya. Seperti yang pernah ia katakan, dalam bisnis ia hanya punya rekan dagang, bukan sahabat. Saat memikirkan ulang, ia sama sekali tak paham mengapa Thomson and French begitu murah hati. Ia hanya bisa menduga. Lebih baik bantu pria yang berhutang hampir 300.000 franc padamu dan dapatkan seluruh uang itu dalam 3 bulan, daripada mempercepat kehancurannya dan hanya mendapat 6 atau 8%. Namun entah karena iri atau kebodohan, rekan-rekan dagang Morel lainnya tak berpikir demikian. Beberapa justru mengambil keputusan sebaliknya. Wesel-wesel yang ditanda tangani Morel diserahkan ke kantornya dengan ketepatan luar biasa. Dan berkat penangguhan dari orang Inggris itu, Kokles membayarnya dengan ketepatan yang sama. Kokles pun tetap tenang seperti biasa. Hanya Morel yang waspada. Jika ia harus membayar 50.000 franc pada Tuan de Beauville tanggal 15 dan 32.500 franc wesel lainnya tanggal 30, ditambah utang pada inspektur penjara yang juga jatuh tempo, ia pasti hancur. Pendapat semua pedagang di Marseille sama. Setelah serangkaian kemalangan yang menimpa Morel, mustahil baginya tetap solven. Maka keheranan mereka sangat besar saat akhir bulan tiba, dan Morel melunasi semua kewajibannya dengan ketepatan biasanya. Namun kepercayaan belum sepenuhnya pulih. Pendapat umum tetap, kehancuran total sang pemilik kapal hanya ditunda hingga akhir bulan. Bulan berlalu, Morel berjuang mati-matian mengumpulkan sumber daya. Dulu, surat weselnya selalu laris, bahkan dicari-cari. Kini ia hanya mencoba menegosiasikan wesel 90 hari. Tapi tak satu pun bank mau memberinya kredit. Untungnya ia punya pemasukan yang bisa diandalkan. Dan saat uang itu tiba, ia mampu memenuhi kewajibannya di akhir Juli. Agen Thomson and French tak pernah terlihat lagi di Marseille. Sehari atau 2 hari setelah kunjungannya ke Morel, ia menghilang. Di kota itu, ia hanya berinteraksi dengan wali kota, inspektur penjara, dan Tuan Morel. Tapi kepergiannya tak meninggalkan jejak, kecuali diingatan ketiga orang itu. Para awak Faraon juga menghilang, mungkin telah mendapat pekerjaan baru. Kapten Gomard, yang telah sembuh dari sakitnya, kembali dari Palma. Ia enggan menemui Morel, tapi sang pemilik kapal yang tahu dari cerita Penelon tentang keberaniannya dalam badai datang menemuinya. Ia menghibur sang kapten lalu memberinya upah yang belum diambilnya. Saat turun tangga, Morel bertemu Penelon yang sedang naik. Penelon tampaknya telah memakai uangnya dengan baik. Pakaiannya baru. Saat melihat majikannya, pelaut baik itu tampak malu. Menepi ke sudut lantai, memindahkan tembakau di mulutnya, menatap bodoh dengan matanya yang besar, dan hanya membalas jabat tangan Morel dengan tekanan ringan. Morel mengira rasa malu Penelon karena pakaiannya yang mewah. Jelas ia tak membelinya sendiri. Mungkin telah direkrut kapal lain, dan rasa malunya muncul karena ia tak berkabung lebih lama untuk Faraon. Mungkin ia datang memberi kabar baik pada Kapten Gomard. Orang-orang baik, kata Morel saat pergi. Semoga majikan barumu mencintaimu seperti aku dan lebih beruntung dariku. Agustus berlalu dalam upaya tak henti memulihkan kreditnya. Tanggal 20 Agustus, diketahui Morel pergi ke Paris dengan kereta pos. Kabar pun menyebar. Weselnya akan jatuh tempo akhir bulan dan ia kabur meninggalkan Emmanuel dan Kokles menghadapi kreditur. Tapi bertentangan dengan dugaan.
Tanggal 31 Agustus, kantor tetap buka seperti biasa. Kokles muncul di balik jeruji meja, memeriksa semua wesel dengan teliti dan membayar semuanya tepat waktu. Bahkan 2 wesel yang diantisipasi Morel juga dibayar tepat. Semua ini tak masuk akal, dan para peramal malapetaka pun menunda prediksi kebangkrutannya hingga akhir September. Tanggal 1 September, Morel kembali. Keluarganya menantinya dengan cemas, karena dari perjalanan ke Paris ini mereka berharap keajaiban. Morel telah memikirkan Danglars yang kini sangat kaya dan dulu sangat berutang budi padanya. Berkat Morel, Danglars masuk layanan bankir Spanyol tempat ia membangun kekayaannya. Kini Danglars konon bernilai 6 hingga 8 juta franc dan punya kredit tak terbatas. Danglars bisa menyelamatkan Morel tanpa mengeluarkan sepeser pun, cukup dengan memberi jaminan pinjaman. Morel telah lama memikirkan ini, tapi instingnya membuatnya menunda memakai jalan terakhir ini. Dan ia benar, ia pulang hancur oleh penolakan yang memalukan. Namun Morel tak mengeluh atau mengucap kata kasar. Ia memeluk istri dan putrinya yang menangis, menjabat tangan Emmanuel dengan hangat, lalu pergi ke ruang pribadinya di lantai 2 dan memanggil Kokles. Kalau begitu, kata kedua perempuan itu pada Emmanuel, kita benar-benar hancur. Mereka segera mengadakan pertemuan singkat. Julie harus menulis surat pada saudaranya Maximilian yang sedang bertugas di garnison Nimes agar segera datang. Mereka merasa butuh kekuatan penuh menghadapi pukulan yang akan datang. Maximilian, meski baru 22 tahun, punya pengaruh besar pada ayahnya. Ia pemuda teguh dan jujur. Saat memilih profesi, ayahnya tak memaksakan kehendak dan Maximilian langsung memilih karir militer. Ia belajar keras, lulus cemerlang dari sekolah politeknik dan menjadi letnan muda di resimen ke-53. Dalam 1 tahun, ia dihormati karena kedisiplinannya, bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai manusia. Ia dijuluki si stoik, meski banyak yang mengulang julukan itu tanpa tahu artinya. Dialah pemuda yang kini dipanggil ibu dan saudarinya untuk menghadapi ujian berat ini. Mereka tak salah menilai, begitu Morel masuk ruang pribadinya bersama Kokles, Julie melihat sang kasir keluar, pucat, gemetar. Wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa. Tuan-tuan, serunya sambil mengangkat tangan ke langit. Malapetaka mengerikan, siapa yang menyangka? Sesaat kemudian Julie melihatnya naik membawa 2 atau 3 buku besar, map dan kantong uang. Morel memeriksa buku-bukunya, membuka map, menghitung uangnya. Totalnya hanya 6.000 sampai 8.000 franc. Wesel yang akan cair tanggal 5 hanya 4.000 atau 5.000 franc. Jadi maksimal ia punya 14.000 franc untuk membayar utang 287.500 franc. Ia bahkan tak punya cukup uang untuk negosiasi. Namun saat makan siang Morel tampak tenang. Ketenangan ini lebih menakutkan bagi kedua perempuan daripada kesedihan mendalam sekalipun. Biasanya setelah makan ia pergi ke klub Ponches, minum kopi dan membaca Le Semaphore. Tapi hari itu ia tak keluar, langsung kembali ke kantornya. Kokles tampak linglung. Sebagian hari ia duduk di halaman. Kepala terbuka di bawah terik matahari. Emmanuel mencoba menghibur kedua perempuan itu, tapi kata-katanya gagap. Ia tahu kondisi bisnis rumah ini dan merasakan bencana besar menggantung di atas keluarga Morel. Malam tiba, kedua perempuan itu terjaga, berharap Morel akan menemui mereka setelah keluar dari kamarnya. Tapi mereka hanya mendengar langkah melewati pintu, berusaha menyembunyikan suaranya. Mereka mendengar ia masuk kamar tidurnya dan mengunci pintu dari dalam. Nyonya Morel menyuruh putrinya tidur. Setengah jam setelah Julie pergi, ia bangkit, melepas sepatunya, lalu menyelinap di lorong mengintip lewat lubang kunci. Di lorong ia melihat bayangan yang menjauh. Itu Julie yang juga gelisah. Gadis itu mendekati ibunya. Ia sedang menulis, katanya. Mereka saling paham tanpa bicara. Nyonya Morel mengintip lagi dan melihat suaminya menulis.
Tapi ia menyadari sesuatu yang tak dilihat putrinya. Suaminya menulis di atas kertas bermaterai. Pikiran mengerikan menyambar. Ia sedang menulis surat wasiat. Ia menggigil tapi tak punya kekuatan untuk bersuara. Keesokan hari Morel tampak tenang seperti biasa. Ia pergi ke kantornya, makan siang tepat waktu, lalu setelah makan ia memeluk putrinya lama sekali. Mengecup kepalanya berulang kali. Malam itu, Julie memberitahu ibunya. Meski ayahnya tenang, jantungnya berdebar kencang. 2 hari berikutnya berlalu sama. Tapi malam tanggal 4 September, Morel meminta kunci ruang kerjanya pada Julie. Gadis itu gemetar. Permintaan ini terasa seperti pertanda buruk. Mengapa ayahnya meminta kunci yang selalu ia pegang, kecuali saat dihukum di masa kecil? "Apa yang salah, Ayah?" tanyanya. "Mengapa kau ambil kunci ini?" "Tak ada, sayang," jawab sang ayah malang. Air matanya mengalir karena pertanyaan polos itu. "Aku hanya membutuhkannya." Julie berpura-pura mencari. "Aku mungkin meninggalkannya di kamarku," katanya, lalu pergi, tapi alih-alih ke kamarnya ia bergegas menemui Emmanuel. "Jangan berikan kunci itu pada ayahmu," kata Emmanuel. "Dan besok pagi, jika mungkin, jangan tinggalkan dia sejenak pun." Julie bertanya, tapi Emmanuel tak mau dan tak bisa menjelaskan. Malam antara 4 dan 5 September, Nyonya Morel terjaga. Hingga pukul 3 pagi, ia mendengar suaminya berjalan gelisah di kamarnya. Pukul 3, ia baru tidur. Ibu dan anak melewati malam bersama. Mereka menanti kedatangan Maximilian sejak kemarin malam. Pukul 8 pagi, Morel masuk kamar mereka. Ia tenang, tapi wajahnya pucat dan letih, menunjukkan kegelisahan semalam. Mereka tak berani bertanya bagaimana tidurnya. Morel lebih lembut pada istrinya, lebih sayang pada putrinya daripada biasanya. Ia tak henti memandang dan mencium Julie. Saat Julie mengikuti ayahnya keluar, ia dicegah. "Tinggallah dengan ibumu, sayang." Julie ingin mengikuti. "Aku ingin kau lakukan itu," katanya. Ini pertama kali Morel bicara demikian, tapi dengan nada kebapakan yang membuat Julie tak berani membantah. Ia berdiri diam di tempatnya. Sesaat kemudian pintu terbuka. 2 lengan memeluknya, bibir mengecup dahinya. Ia menoleh dan berseru gembira. "Maximilian, saudaraku tercinta." Mendengar itu, Nyonya Morel bangkit dan melemparkan diri ke pelukan putranya. "Ibu," kata sang pemuda, memandang ibu dan saudarinya bergantian. "Apa yang terjadi? Suratmu membuatku takut. Aku datang secepatnya." "Julie," kata Nyonya Morel memberi isyarat. "Beritahu ayahmu bahwa Maximilian datang." Gadis itu berlari keluar, tapi di anak tangga pertama ia bertemu pria asing yang membawa surat. "Apakah Anda Mademoiselle Julie Morel?" tanya pria itu dengan logat Italia kental. "Ya Tuan," jawab Julie ragu. "Ada yang bisa saya bantu? Saya tak mengenal Anda." "Bacalah surat ini," katanya sambil menyerahkannya. Julie ragu. "Ini menyangkut kepentingan terbaik ayahmu," kata sang kurir. Gadis itu segera mengambil surat itu dan membacanya cepat. "Pergi sekarang ke Allée de Meilhan, masuk rumah nomor 15. Minta kunci kamar lantai 5 pada penjaga. Ambil dari sudut perapian dompet sutra merah berjaring, lalu berikan pada ayahmu. Penting ia menerimanya sebelum pukul 11. Kau pernah berjanji taat padaku. Ingat sumpahmu. Sinbad, si pelaut." Julie berseru gembira, tapi saat menoleh sang kurir telah menghilang. Ia membaca lagi dan melihat catatan tambahan. "Penting kau lakukan sendiri, tanpa ditemani siapapun. Jika kau pergi bersama orang lain atau orang lain yang pergi, penjaga akan bilang ia tak tahu apa-apa." Catatan ini mengurangi kegembiraannya. Apakah ini jebakan? Bahayanya apa? Ia tak tahu bahaya yang mengancam gadis seusianya, tapi justru ketidaktahuannya membuatnya lebih takut. Julie ragu lalu memutuskan meminta nasihat. Tapi anehnya ia tak menemui ibunya atau saudaranya, melainkan Emmanuel.
Ia menceritakan kunjungan agen Thomson and French dulu, adegan di tangga, janjinya, lalu menunjukkan surat itu. "Kau harus pergi, Nona," kata Emmanuel. "Pergi ke sana," gumam Julie. "Ya, aku akan menemanimu." "Tapi kau baca, aku harus sendirian." "Dan kau akan sendirian," jawab pemuda itu. "Aku akan menunggu di sudut Rue de Musée. Jika kau terlalu lama, aku akan menyusulmu. Celakalah orang yang membuatmu mengeluh padaku." "Kalau begitu Emmanuel," tanya Julie ragu, "menurutmu aku harus patuh?" "Ya, bukankah kurir itu bilang keselamatan ayahmu tergantung ini?" "Tapi bahaya apa yang mengancamnya?" Emmanuel ragu, tapi keinginannya agar juri segera memutuskan membuatnya menjawab. "Dengar, hari ini tanggal 5 September kan? Ya, hari ini pukul 11, ayahmu harus membayar hampir 300.000 franc. Ya, kami tahu itu. Nah, kita hanya punya 15.000 franc di rumah. Apa yang terjadi? Jika sebelum pukul 11 ayahmu tak dapat bantuan, pukul 12 ia harus mengumumkan kebangkrutan." "Oh, ayo, ayo," seru Julie, lalu bergegas pergi bersama pemuda itu. Sementara itu, Nyonya Morel telah menceritakan segalanya kepada putranya. Maximilian tahu gaya hidup keluarganya berubah, tapi tak tahu kondisinya separah ini. Ia terkejut lalu bergegas naik, mengira ayahnya di ruang kerja. Tapi ketukan pada pintu tak dijawab. Saat masih di depan pintu, ia mendengar pintu kamar tidur terbuka. Ia menoleh dan melihat ayahnya. Alih-alih ke ruang kerja, Morel kembali ke kamarnya dan baru saja keluar. Morel terkejut melihat putranya yang kedatangannya tak ia ketahui. Ia berdiri kaku, tangan kiri menekan sesuatu di balik jasnya. Maximilian melompat, memeluk ayahnya, tapi tiba-tiba mundur. Tangannya menyentuh dada Morel. "Ayah," serunya pucat pasi. "Untuk apa 2 pistol di balik jasmu?" "Oh, inilah yang kukhawatirkan," kata Morel. "Ayah, demi nama Tuhan, untuk apa senjata itu?" "Maximilian," jawab Morel menatap putranya tajam. "Kau pria dan pria terhormat. Ayo, aku akan jelaskan." Dengan langkah teguh, Morel menuju ruang kerjanya. Maximilian mengikuti, gemetar. Morel membuka pintu, menutupnya, lalu meletakkan pistol di meja, menunjuk buku besar yang terbuka. Di sana tertera neraca akhir. Morel harus membayar 287.500 franc dalam setengah jam. Ia hanya punya 15.257 franc. "Bacalah," katanya. Pemuda itu terpukul. Morel diam. Apalagi yang bisa dikatakan? Angka-angka itu sudah cukup. "Apakah kau sudah lakukan segalanya, ayah?" tanya Maximilian setelah jeda. "Sudah." "Tak ada pemasukan lagi?" "Tidak." "Semua sumber daya sudah habis?" "Semua." "Kalau begitu," kata Maximilian suram, "dalam setengah jam nama kita tercoreng." "Darah menghapus aib," kata Morel. "Aku mengerti, ayah." Ia mengulurkan tangan ke salah satu pistol. "Satu untukmu, satu untukku. Terima kasih." Morel menangkap tangannya. "Ibumu, saudarimu, siapa yang akan menopang mereka?" Pemuda itu menggigil. "Ayah, kau menyuruhku hidup?" "Ya, itu tugasmu. Kau punya pikiran tenang dan kuat, Maximilian. Kau bukan orang biasa. Aku tak memerintah, hanya memintamu menilai posisiku seperti posisimu sendiri. Lalu putuskan." Pemuda itu merenung sejenak, lalu ekspresi pasrah luhur muncul di matanya dengan gerakan perlahan dan sedih. Ia melepaskan 2 pangkatnya. "Baiklah, ayah," katanya sambil mengulurkan tangan. "Mati dengan damai, aku akan hidup." Morel hendak berlutut, tapi Maximilian menahannya. 2 hati mulia itu berpelukan erat. "Kau tahu ini bukan salahku," kata Morel. Maximilian tersenyum.
Aku tahu ayah, kau pria paling terhormat yang pernah ku ketahui. Bagus anakku, sekarang tak ada lagi yang perlu dikatakan. Pergilah, temui ibu dan saudarimu. Ayah, apa kau tak ingin melihat Mercedes sekali lagi? Tanya Maximilian berharap pertemuan itu mengubah pikiran ayahnya. Morel menggeleng. Aku sudah melihatnya pagi ini dan mengucap selamat tinggal. Apa kau punya pesan terakhir ayah? Tanya Maximilian. Suaranya gemetar. Ya, dan pesan suci. Katakan ayah. Firma Thomson and French satu-satunya yang entah karena kemanusiaan atau kepentingan menunjukkan belas kasihan. Agen mereka yang akan datang 10 menit lagi menagih 287.500 franc. Bukan memberi, tapi menawarkan 3 bulan. Bayar mereka pertama, anakku, dan hormati pria itu. Ayah, aku akan melakukannya. Sekarang selamat tinggal lagi, kata Morel. Pergilah, tinggalkan aku sendiri. Surat wasiatku ada di meja rias kamarku. Pemuda itu berdiri diam, hanya punya kekuatan kemauan, bukan tindakan. Dengar Maximilian, kata ayahnya. Jika kau prajurit sepertiku dan diperintah merebut benteng, kau tahu aku pasti mati dalam serangan itu. Apakah kau tak akan berkata, pergilah ayah, karena penundaan adalah aib dan kematian lebih baik daripada malu. Ya, ya, seru Maximilian, lalu memeluk erat ayahnya. Baiklah ayah. Ia bergegas keluar. Saat putranya pergi, Morel berdiri sejenak memandang pintu lalu menarik bel. Sesaat kemudian Kokles muncul, bukan lagi pria yang sama. 3 hari terakhir telah menghancurkannya. Pikiran rumah Morel akan bangkrut membungkukannya lebih dari 20 tahun. Kokles yang baik, kata Morel dengan suara tak terlukiskan. Tunggulah di ruang depan. Saat agen Thomson and French datang, beritahu aku. Kokles hanya mengangguk lalu duduk di ruang depan. Morel jatuh ke kursinya. Matanya tertuju pada jam. Hanya 7 menit lagi. Jarum bergerak cepat. Ia seolah melihat gerakannya. Apa yang terjadi dalam pikiran pria ini di saat-saat terakhir tak bisa diungkapkan kata-kata. Ia masih muda, dikelilingi keluarganya yang mencintainya. Tapi ia yakin harus meninggalkan semua yang dicintainya, bahkan nyawanya sendiri. Ia menatap langit dengan mata berkaca-kaca, lalu mengambil pistol. Ia mengucap nama putrinya, lalu meletakkannya, mengambil pena, menulis beberapa kata. Ia merasa belum cukup mengucap selamat tinggal pada Julie. Ia menatap jam, menghitung detik bukan menit. Ia mengangkat pistol, mengokang pelatuk, keringat dingin membasahi dahinya. Tiba-tiba terdengar derit pintu dan tangga. Jam bersiap berdentang pukul 11. Pintu ruang kerja terbuka. Morel tak menoleh. Ia mengira itu suara Kokles. Agen Thomson and French datang. Ia melentakkan moncong pistol di mulutnya. Tiba-tiba teriakan. Suara putrinya. Ia menoleh dan melihat Julie. Pistol jatuh dari tangannya. Ayah, seru gadis itu, terengah-engah, setengah mati karena gembira. Selamat, kau selamat. Ia melemparkan diri ke pelukan ayahnya. Tangan terulur memegang dompet sutra merah berjaring. Selamat, anakku. Apa maksudmu? Ya, selamat. Lihat, lihat. Morel mengambil dompet itu dan terkejut. Ia ingat, ini dompetnya sendiri dulu. Di ujungnya kwitansi lunas 287.000 franc. Di ujung lain, berlian sebesar kenari dengan catatan kecil, mahar Julie. Morel mengusap dahinya. Ia merasa bermimpi. Jam berdentang 11 kali. Setiap dentang terasa seperti palu di jantungnya. Jelaskan anakku, di mana kau dapatkan dompet ini? Di rumah Ale de Meihan nomor 15, di sudut perapian kamar lantai 5. Tapi
dompet ini bukan milikmu. Julie memberikan surat yang diterimanya pagi itu. Apakah kau pergi sendirian? Tanya Morel setelah membacanya. Emmanuel menemaniku, ayah. Ia menunggu di Rue de Musée. Tapi anehnya saat kembali ia tak ada. Tuan Morel, terdengar suara di tangga. Tuan Morel. Itu suaranya, kata Julie. Emmanuel masuk, wajahnya berseri-seri. Faraon, Faraon, serunya. Apa? Faraon? Kau gila, Emmanuel. Kapal itu tenggelam. Faraon, Tuan, mereka memberi isyarat. Faraon masuk pelabuhan. Morel jatuh ke kursinya. Tenaganya lenyap. Pikirannya tak mampu memahami fakta luar biasa ini. Tapi putranya masuk. Ayah, bagaimana kau bilang Faraon tenggelam? Penjaga sinyal melihatnya. Ia masuk pelabuhan. Sahabat-sahabatku, kata Morel. Jika ini benar, ini mukjizat surga. Mustahil. Tapi yang nyata dan tak kalah mustahil adalah dompet di tangannya. Kwitansi lunas dan berlian luar biasa itu. Ah, Tuan, seru Kokles. Apa artinya ini? Faraon? Mari sahabat-sahabatku, kata Morel bangkit. Kita lihat sendiri dan semoga surga mengasihani kita jika ini kabar palsu. Mereka semua keluar. Di tangga bertemu Nyonya Morel yang takut naik ke ruang kerja. Sekejap kemudian, mereka tiba di La Canebière. Kerumunan memadati dermaga. Semua memberi jalan pada Morel. Faraon, Faraon, seru semua orang. Di depan menara Saint-Jean, berlabuh kapal bertulisan di buritannya dengan huruf putih. Faraon, Morel and Son, Marseille. Kapal itu tiruan sempurna Faraon lama, dan muatannya sama, Oka dan Nila. Jangkarnya diturunkan, layarnya dikumpulkan. Di dek, Kapten Garneau memberi perintah dan penelon tua melambai pada Tuan Morel. Keraguan tak mungkin lagi, bukti nyata di depan mata dan 10.000 orang menyaksikan. Saat Morel dan putranya berpelukan di dermaga, di hadapan seluruh kota yang bersorak, seorang pria berjenggot hitam bersembunyi di balik pos jaga, menyaksikan dengan gembira lalu bergumam pelan. Bahagialah hati mulia, diberkatilah atas kebaikan yang telah dan akan kau lakukan. Biarlah rasa terima kasihku tetap tersembunyi seperti kebaikanmu. Dengan senyum puas, ia meninggalkan persembunyiannya lalu diam-diam ke dermaga. Lalu berseru 3 kali. Jacopo, Jacopo, Jacopo. Perahu kecil datang, membawanya ke kapal pesiar mewah. Ia melompat ke dek dengan gesit, lalu sekali lagi memandang Morel yang menangis gembira. Menjabat tangan semua orang dan menatap langit mencari sang dermawan tak dikenal. Dan sekarang, kata sang tak dikenal, selamat tinggal kebaikan, kemanusiaan dan rasa terima kasih. Selamat tinggal pada semua perasaan yang memperluas hati. Aku telah menjadi wakil surga membalas yang baik. Kini, Dewa Balas Dendam menyerahkan kekuatannya padaku untuk menghukum yang jahat. Ia memberi isyarat dan seolah menunggu tanda itu, kapal pesiarnya segera berlayar ke laut lepas.